Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, selamat berhari Minggu, selamat weekend semuanya ya. Hari Minggu ini Mama sama Mbak Osa di rumah aja. Nah, untuk kesempatan video kali ini Ibu akan bercerita, berbagi cerita sewaktu masa kecilnya Ibu ya. Jadi di cerita video kali ini itu ada lucunya, ada sedihnya, ada horornya juga. Serem ya, tapi memang benar itu pernah Ibu alami sewaktu masih kecil, masih ingat sampai sekarang. Nah, ceritanya begini teman-teman, dari awalnya ya, seingat Ibu yang masih melekat di memori nih ya, sewaktu itu Ibu masih sekolah TK, kayaknya TK itu kira-kira umur berapa ya teman-teman, 6 tahun kali ya, atau 6 tahun lebih gitu ya. Jadi waktu itu Ibu sama keluarga kebetulan tinggalnya di Semarang Barat, Jawa Tengah, di Wologito, Kalibanteng namanya. Keluarga Ibu sangat sederhana sekali. Bapak Purnawirawan TNI dan Ibu kalau manggil Ibu jadi Mama manggilnya ya. Mamanya Ibu ini jualan di Pasar Johar Semarang, jualan baju-baju bekas. Ini sejujurnya Ibu ceritakan ya teman-teman, memang seperti itu. Jadi keluarganya keadaannya amat sederhana begitu. Nah, Ibu ini empat bersaudara termasuk Ibu ini. Yang pertama, kakak Ibu ini perempuan. Waktu itu sudah bekerja menjadi guru TK. Nah, yang kedua lelaki, waktu itu kalau nggak salah sekolahnya STM ya, STM entah itu kelas berapa Ibu lupa, nggak ngerti juga soalnya waktu itu masih TK kan. Yang ketiga itu kalau nggak salah SMP dan Ibu masih TK. Dan karena kakak Ibu ini yang pertama guru TK, jadi Ibu ini di sekolahnya yang ngajar kakaknya sendiri gitu. Nah, kakaknya sendiri ini Ibu kadang namanya anak kecil ya, suka lupa ngebedain kalau di sekolah itu bu guru, kalau di rumah itu kakak gitu ya. Jadi kalau di sekolah kadang Ibu manggilnya mbak gitu, kalau orang Jawa kan mbak gitu. Kakaknya Ibu nyamperin bilang gini, nggak boleh kalau di sekolah, nggak boleh manggil mbak, kalau di sekolah manggilnya bu guru, nanti kalau udah pulang ke rumah baru boleh panggil mbak gitu. Lucu ya, jadinya Ibu nggak ngerti soalnya, jadi dibilangin, setahu Ibu kan kalau di rumah mbak gitu ya, manggilnya mbak aja, jadi disamain deh. Di sekolah juga manggilnya mbak. Osanya duduk dong sayang, Mama lagi mau cerita nih buat temen-temen. Jadi ceritanya ini ada hubungannya, nggak ada hubungannya sama Mbak Osa ya, tapi ada hubungannya sama, sedikit ada hubungannya sama monyet. Jadi nah, waktu itu di Semarang Barat, Kalibanteng, Wologito itu Ibu pernah diajak jalan-jalan sama bapak, sama mama, sama kakak yang nomor 3 gitu. Yang nomor 3 ini waktu itu tadi diceritain SMP kalau nggak salah ya, atau SD, Ibu kurang ngerti waktu itu, lupa juga. Diajaklah ke kebun binatang begitu. Ibu rambutnya panjang sampai pantat, rambutnya panjang dan kutuan teman-teman. Serem ya, nggak tahu juga waktu itu gimana bisa banyak kutunya. Udah gitu tuh Ibu tuh garukan mulu, garu-garu gatal gitu ya. Tapi garu-garu gatal ini juga nggak betah apa minta diobatin, enggak gitu. Duduk yang bener sayang, Mama lagi mau cerita, ngadep sini dong, duduk yang bener. Nah begini, ngadepnya mana nih, mau ngadep mana, sini ya udah. Jadi sampai neneknya Ibu, masih ada waktu itu nenek ya, sampai gregetan. Jadi Ibu diobatin, dibeliin obat kutu tuh nggak mau teman-teman. Waktu itu udah dijajanin, udah dibeliin mainan, tetap nggak mau. Padahal sebenarnya ya kalau sekarang mah mikirnya, sebenarnya kita sendiri yang ngerasain ya, palanya gatel ada kutunya. Kenapa dicariin kutunya? Ibu nggak mau. Udah diupain, udah dijajanin, dibeliin mainan, nggak mau juga. Kan namanya anak kecil aneh ya begitu ya. Kalau sekarang mah boro-boro ada yang biakin ini, paling Mbak Osa ini yang biakin uban Mama ya Nok ya, pinter ya Nok
Nah, sampai neneknya ibu tuh gerah karena ini anak kok nggak mau diambilin kutunya, nggak mau diobatin gitu. Jadinya sampai ibu tidur itu diam-diam saking pulesnya, dicolong-colong diobatin sama nenek tuh, diobatin, nggak ngerti dah tuh, nggak terasa ya. Terus pas paginya kutunya dikeramasin di sumur kerek, sumur timba waktu itu mah, disuruh jongkok, ditelanjangin, diguyur. Terus disampoinnya apa teman-teman waktu itu? Nggak sampo rambut, pakainya sampo bukan sampo, sabun colek teman-teman. Masya Allah ya, sampai di keramasinya pakai sabun colek karena udah terlalu banyak kutunya katanya waktu itu mah. Tapi herannya baru ngeh sekarang, baru sadar, oh iya ya, kenapa ya waktu dulu kecil mah udah banyak kutunya, kita yang ngerasain, kita yang gatal, korengan, sampai korengan berdarah nih pala gitu, udah dikasih duit, udah diupain, udah dijajanin, tetap nggak mau gitu. Dan akhirnya dipaksa begitu, disampoin sama deterjen gitulah teman-teman, kan jadi perih-perih ya korengnya ini gitu. Ya udah lama-lama karena nenek itu telaten, diobatin, ngadepnya sono dong, masa ngadep sini, telaten ngobatin kutu ibu, jadinya lama-lama hilang kutunya. Nah, ibu waktu hari Minggu kalau nggak salah, minggu-minggu gitu, diajaklah sama bapak, sama mama, sama kakak nomor 3 tuh jalan-jalan ke kebun binatang. Kalau di Semarang disebutnya kebun binatang namanya. Nah, di situ kebun binatang itu senang banget dong. Kita sebagai anak kecil tuh senang banget ngelihat bermacam-macam binatang ya, di situ banyak, kita senang banget. Nah, salah satunya sampailah ke kandang monyet teman-teman. Ada hubungannya sama monyet tapi nggak ada hubungannya sama Mbak Osa ya. Jadi sampailah ke kandang monyet. Jadi kandang monyet itu adanya di atas kayak parit tuh kayak sungai kecil gitu. Jadi atasnya kandang monyet, bawahnya itu kayak sungai kecil, terus banyak ikan lelenya gitu, ngalir gitu, ikan lelenya juga jalan-jalan. Jadi kita seneng ngeliat ikannya, ngeliat monyetnya. Terus orang-orang pada ngasih kacang gitu, nah, monyetnya ngambil mau. Nah, ibu kepengen kayak gitu, namanya anak kecil nggak mikir nanti bakalan di jambak atau gimana gitu ya, kepengen aja ikut-ikutan. Enggak, jadinya enggak, tanpa sadar gitu ya, pengen ikut-ikutan ngambil kacang, kasihlah ke monyet itu gitu. Bukannya kacangnya yang diambil monyet, malah rambut ibu ini ditarik, dijambak kenceng banget. Mana kepang 2 dulu tuh, di kepang 2 sama mama ditarik kenceng banget teman-teman, sampai ibu ini jatuh ke dalam parit tadi, sungai yang ada lelenya tadi di bawah kandang monyet. Di situ ibu jatuh, rame dah tuh lahirnya di kebun binatang. Rame, bapak teriak-teriak, mama teriak-teriak karena anaknya jatuh ya. Anaknya jatuh di parit yang ada kolam lelenya karena dijambak monyet itu tadi. Jadi rame kebun binatang pada ngeliat ibu jatuh di dalam sungai kecil itu tadi gitu. Akhirnya sempat memanggil petugasnya, terus bisa ditolong, ibu dinaikin gitu kan. Duduknya yang bener sayang. Nah, akhirnya dinaikin ke atas, udah ibu dimandiin lah di situ. Nah, mungkin seperti ibu-ibu yang lain itu kalau pergi-pergi, mama itu juga bawain ganti, tapi mama bawain gantinya cuman daleman aja teman-teman, atau lupa atau mungkin bagaimana ya, bawainnya kaos kutang sama celana dalam doang. Iya, padahal ibu kan nyemplung semua sama baju-bajunya, mana baju bagus ya, baju pergi gitu, udah basah kuyup semua, mau ibu gelagapan di kolam lele itu tadi. Duduknya yang bener sayang, mama lagi mau cerita nih. Nah, udah habis itu duduknya sini, kamu ngeliat apa sih, takut apa? Nah, udah gitu, udah dimandiin teman-teman, dicopotin semua dah tuh bajunya, tinggal kaos kutang sama celana dalam dipakainya itu aja ya kan, memang bawanya cuman itu. Jadi ibu waktu pulang tuh naik bis, naik angkot itu pakainya kaos kutang sama celana dalam doang, jadi kayak Tarsan. Orang-orang pada ngeliatin tapi ibu nggak malu, nggak ngerti gitu kalau itu tuh malu gitu, nggak ngerti. Ibu tetap digendong sama bapak, masih inget banget tuh, digendong sama bapak pakai kaos kutang, pakai celana dalam doang. Jadi kayak
Tarsan naik bis kota. Jadi pas turun dari bis pulang ke rumah tuh sepanjang jalan tetangga nanya, "Hah, kok habis jalan-jalan ke kebun binatang kok pakai kaos dalam sama celana dalam doang?" katanya. "Iya, gini diceritain dah tuh sama bapak, karena dijambak sama monyet nyemplung di kandang lele begitu dah." "Ya Allah, Susi katanya, lagiannya ngasih makan monyet, rambutmu panjang ditarik lah," katanya gitu. Nah, itulah pengalaman ibu yang lucunya itu, teman-teman, lucu ya. Orang berangkatnya cantik-cantik ke kebun binatang, dikepang dua, pakai pita, bajunya bagus, pulang jadi Tarsan, mana ini basah kuyup, jadi bener-bener kayak Tarsan gitu. Tarsan kecil ya, yang naik bis kota gitu. Nah gini teman-teman, singkat cerita, rumah yang di Semarang Barat, Kalibanteng, Wologito itu entah kenapa dijual sama bapak. Ibu nggak tahu karena apa, namanya anak kecil ya, nggak ngerti ya. Oh iya, mau nunjukin fotonya bapak, lupa. Kebetulan ibu nemu fotonya bapak, mana sayang tadi fotonya bapaknya ibu waktu itu TNI, tapi mama nggak nemu. Ini fotonya bapak teman-teman, tuh bapaknya ibu ini almarhum semua sudah. Nah, fotonya mama nggak ada. Sebenarnya fotonya bapak ini waktu itu kayaknya ibu nemu yang pakai baju loreng, pakai senjata, terus pakai topinya sini yang kayak helm tapi dari baja. Itu ada. Tapi nggak tahu kemana dicariin ya. Udah namanya pindahan, udah lama juga fotonya ya. Tapi kayaknya topinya baja masih ibu simpen deh buat kenang-kenangan, ada tapi nggak tahu di mana juga, belum ketemu. Nah, gini teman-teman, bersambung ceritanya yang tadi. Osa ngeliat apa sayang, duduk sini, ngadep sini dong, temennya tuh nyariin. Nah udah gitu, rumah yang di Semarang Barat, Wologito, Kalibanteng itu dijual, entah itu kenapa. Belilah rumah di Semarang Timur, daerah Semarang Timur, di Gayam Sari namanya. Nih buat teman-teman ibu, barangkali ada yang nonton teman SD pasti juga paham banget nih, udah tahu banget cerita ini waktu masih kecil ya, pasti inget lah, banyak yang suka main ke rumah ibu juga. Jadi beli di rumah itu tuh ini teman-teman, setahu ibu ya, waktu itu kan masih kecil, jadi waktu dari Semarang Barat pindah ke Semarang Timur nih, ibu sudah mulai SD. Di situ setahun 2 tahun sudah mulai SD kelas 1, kelas 2 begitu. Nah, setahu ibu rumahnya itu bagus banget. Jadi model rumahnya itu ala-ala Belanda. Ada pavilionnya, di sebelah kanan, di sebelah kirinya ada lengkong. Lengkong itu ada jalan kecil yang di samping rumah, ada pintunya sendiri yang di samping rumah gitu. Rumahnya itu cakep banget teman-teman. Jadi ala-ala Belanda, memang katanya usut punya usut, ngobrol-ngobrol sama tetangga situ, memang itu rumah peninggalan Belanda. Nah ini kita mulai memasuki cerita horornya ya. Aduh, mulai dak-dikduk nih. Ibu masih inget banget itu ceritanya. Duduk sayang, duduk, pinter cantik, duduk. Aduh, bajunya udah bagus, duduk dong, nggak boleh begitu. Temennya mau dengerin ceritanya nih. Nah teman-teman, mulai dari situ, rumahnya itu kalau nggak salah waktu itu murah banget harganya, tapi bagus, mewah gitu loh. Di depan rumahnya itu ada hiasannya, apa namanya, daun-daun kembang, tapi yang daun ngerambat itu loh, sampai panjang-panjang gitu akarnya, sampai bisa dikepang-kepang gitu. Jadi rumahnya itu cakep banget, cuman auranya beda ya teman-teman. Jadi kayak ada kembangnya yang nutupin di depan rumah itu, sampai akarnya tuh bisa dikepang-kepang saking panjangnya. Jadi kayak auranya beda, agak serem gitu kelihatannya. Tapi ibu mah namanya anak kecil ya, nggak tahu, jadi gimana sih, nggak tahu kalau serem gimana gitu, nggak ngerti judulnya ya, namanya orang tua pindah di situ, rumahnya di situ, ya sudah kita ngikut kan begitu. Nah di situ teman-teman, jadi kita mulai pindah di rumah yang baru, yang bagus. Kalau menurut ibu mah waktu itu kesannya rumah ini mewah gitu, soalnya yang kemarin rumahnya kan sederhana ya. Sekarang punya rumah bagus, mewah, tapi untuk
ada kebiasaan setiap harinya, maksudnya perekonomiannya masih tetap seperti yang lama teman-teman. Jadi bapak purnawirawan TNI, terus kemudian setelah purnawirawan, jadi ibu kecil tuh bapak udah purnawirawan, nggak tahu itu kenapa pensiun, apa sudah jatuh umurnya atau bagaimana, nggak ngerti ya, namanya anak kecil judulnya udah purnawirawan aja. Nah setelah purnawirawan itu bapak lanjut kerja jadi security entah itu apa, nggak ngerti deh ibu juga. Dan mama juga seperti biasa jualan di pasar Johar Semarang tuh, jualan baju-baju bekas teman-teman. Nah jadi gini, anak-anak berangkat sekolah, itu nggak sarapan teman-teman, berangkatnya enggak, boro-boro kayak kalian semua ini, adik-adik ini kalau mau berangkat sekolah minum susu dulu, makan sereal dulu. Aduh sudah beruntung sekali tuh. Kalau kecilnya ibu enggak, sedih teman-teman. Jadi waktu tinggal di rumah baru ini, rumahnya mah bagus baru, cuman untuk maamnya kesehariannya masih seperti yang dulu gitu loh. Jadi bapak kerja, mama sebelum berangkat ke pasar mama udah masak dulu. Dan itu pun begini teman-teman, jadi peraturan di rumah kita itu kan, jadi kakak yang pertama ini yang guru SD tuh waktu pindah ke Gayam Sari ini statusnya sudah menikah. Jadi kita tinggal bertiga dong. Nah tinggal bertiga ini, mas yang lelaki STM sekolah, kakak yang satu lagi SMP sekolah, dan ibu SD sekolah juga pagi-pagi kan. Nah sekolahnya SD ini nggak jauh dari rumah, kira-kira 1 kilometer lah dari rumah, jalan kaki seperti biasa. Nah di situ tuh kebiasaan kita, jadi mama sebelum berangkat ke pasar jualan, mama masak dulu untuk anak-anaknya nanti pulang sekolah gitu. Jadi kita ini bertiga sudah punya piring sendiri-sendiri teman-teman. Piringnya itu jadi ibu warna kuning, kakak yang nomor 3 warna merah, yang nomor 1 warna hijau, semua gitu, piring plastik teman-teman. Jadi kalau mama udah selesai masak kan anaknya belum pulang sekolah, jadinya pintunya ditutup, kuncinya dititipin tetangga. Jadi di kebiasaan tuh jadi sudah terbiasa di dalam rak piring itu antara piring hijau, piring kuning, piring merah itu sudah punya sendiri-sendiri gitu. Seumpama punya Susi warna merah, punya Titi warna kuning, punya Wahyudi warna hijau gitu. Wahyudi itu yang cowok itu ya. Jadi di situ sama mama tuh udah dikasih nasi, tempe, mama ikan satu sama sambel. Nanti sayurnya ada sendiri di kompor, ngambil sendiri. Jadi nasi itu udah dijatah teman-teman, udah jatah di piring gitu. Jadi sudah itu jatahnya. Mulai sedih kan jadinya. Jadi begini teman-teman, suatu saat itu ibu pulang sekolah ya, namanya anak-anak, tengah hari bolong pulang sekolah, lapar banget, buka rak piring mau makan seperti biasa. Piring ibu warna merah, ya udah ambil yang warna merah dah tuh, ada ikannya satu, ada tempe sama sambel gitu, udah ada nasinya. Jadi nasi nggak kayak sekarang di Magicom kita nyendok sendiri sesuka hati sekenyangnya, enggak. Itu bersyukur juga kalau ada nasi. Biasanya mah kalau nggak ada nasi, mama masaknya nasi jagung, kalau nggak nasi tiwul gitu. Anak-anak sekarang mah mana kenal nasi jagung, nasi tiwul ya, nggak kenal ya. Kalau ibu ngalamin tuh teman-teman. Jadi waktu itu pulang sekolah siang hari, duduk sayang, lapar banget. Kebetulan pas makan itu kurang nasinya, ibu tuh kurang gitu karena lapar ya, mungkin nggak seperti biasanya gitu, laparnya luar biasa gitu, kurang. Terus nggak bisa nambah lagi soalnya nggak ada nasi lagi, adanya yang di piring itu sudah dibagi-bagi. Mungkin mama waktu itu berasnya cuman ada sekedarnya kali ya, jadi dibagi untuk anaknya itu biar sama rata 3 orang gitu kali ya. Jadi kalau yang udah punya ibu warna merah di piring merah, ya sudah adanya itu, nggak boleh kurang, nggak boleh ngambil punya temennya yang piring hijau, nggak boleh. Jadi ibu udah makan tuh
masih terasa lapar, masih kurang, tapi mau ngambil takut ya, mau ngambil punya piring yang kuning takut ya kan, namanya punya kakak, nanti kakaknya pulang kan ngambil piringnya yang itu sendiri-sendiri, mau nambah lagi nggak ada. Jadi ibu cuma nangis aja, nangis, ya Allah masih lapar gitu. Ingat waktu itu teman-teman kayak gitu, ibu masih kelaparan, tapi mama nggak ada, mama di pasar jualan, bapak kerja sendirian di rumah, mau makan nasinya kurang, tapi nggak bisa ngambil lagi, nggak ada nasi lagi. Ya Allah, itu sedihnya ibu teman-teman waktu kecil, Pak. Boro-boro kayak kalian sekarang berangkat sekolah minum susu, enggak ibu mah dulu sedih kayak gitu. Itu bersyukur bisa makan nasi. Biasanya ya seperti ibu dibilang tadi, kalau nggak nasi jagung tiwul gitu. Ya sudah, akhirnya ya makan yang adanya itu, nggak bisa ngambil lagi, nggak bisa nambah lagi. Tuh setiap harinya seperti itu. Nah, cerita horornya begini teman-teman. Jadi semakin hari semakin lama tinggal di situ tuh, ibu mulai merasa kayak ada rasa takut, padahal ibu sendiri belum ngerti setan itu apa gitu. Takutnya juga karena apa gitu. Ibu juga nggak mudeng ya, masih kecil, masih kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 SD. Jadi suatu ketika pas pulang sekolah, seperti biasa kuncinya kan dititipin tetangga tuh, kuncinya dititipin tetangga. Pas ibu ambil kuncinya mau pulang sekolah, mau buka pintu mau masuk, tuh hawanya takut gitu, padahal nggak ngerti yang ditakutin tuh apa. Mbak Usa ngadep sono dong, masa mama cerita temennya pada lihat, Mbak Usanya mantatin, nggak sopan namanya ya nak, pinter saya. Nah gini dong, nah hawanya takut teman-teman, takut aja hawanya mah. Gini sayang. Nah, bawaannya tuh takut mau masuk rumah. Terus akhirnya karena rasa takut itu tadi, kunci mah dipegang tapi nggak jadi masuk ke pintu, nggak buka pintu, nggak masuk ke rumah, nggak tahu kenapa ya. Terus akhirnya ibu di teras aja gitu, mainan, masih pakai baju sekolah, mainan aja gitu di teras itu, metikin daun-daun yang ngerambat di depan rumah tadi, dibuat mainan gitu sendiri. Nah sampailah kakak ibu yang lelaki yang nomor 2 tuh pulang, yang STM pulang sekolah dah tuh. Dia pulang sekolah ngelihat ibu kok nggak masuk ke rumah, masih pakai baju seragam. Ditegur sama dia, katanya, kenapa pulang sekolah kok nggak masuk ke rumah, emang kuncinya kemana? Ada kuncinya. Nah kenapa nggak masuk, kamu belum makan gitu. Nggak mau masuk gitu, tapi hawanya takut ibu, tapi yang ditakutin juga nggak ngerti ya. Terus akhirnya udah masuk, ngapain di sini gitu. Terus akhirnya sama abang tante jatuh, abangnya ibu tadi masuk ke rumah gitu. Udah masuk ke rumah baru ibu berani ganti baju, makan. Yang makan seperti tadi teman-teman, ngambil piringnya sudah warna sendiri-sendiri tadi. Abang ibu juga ngambil piringnya sendiri-sendiri itu. Kalau namanya dia kan udah agak gede, jadi udah ngerti, maksudnya udah ngerti itu jatahnya dia, ya sudah. Kalau ibu kan masih kecil waktu itu, jadi kalau masih kurang, ngerasa kurang makannya nangis gitu, mau minta siapa nggak ngerti, habis nggak ada orang di rumah ya kan. Nah setelah masuk ke rumah itu ibu makan, abang ibu juga makan. Setelah itu abang ibu nih di kamar teman-teman, di kamar dia mau tidur ya kan, mau tidur pulang sekolah, udah tidur digituin nama abang ibu itu, udah tidur pulang sekolah capek begitu. Nah abang ibu ini kamarnya kan, jadi rumah pas begitu masuk rumah ini, sebelah kanan ini kamar pertama, terus sebelahnya lagi kamar kedua, kamar abang ibu tadi, terus di sebelah sononya baru kamar ketiga ya kan. Nah udah gitu abang ibu ini kamarnya yang kedua dari depan. Nah dia pulang sekolah udah dah tuh, habis makan ganti baju tidurlah di situ. Nah kebetulan ibu nih tidurnya di kamarnya abang tadi, pintunya dibuka.
Nah pas pintu kamarnya dibuka tuh di sebelah sono tuh, jadi di samping kamarnya abang itu tadi ada pavilion tadi yang ibu cerita, rumahnya ada pavilionnya ala-ala Belanda gitu, masih ada sumur kompaknya gitu segala, masih zaman dulu banget, tapi rumahnya tuh model Belanda gitu. Itu belum tahu kalau situ ada syaiton nirojimnya teman-teman. Nah di sebelahnya kamar abang itu kan pavilion tadi. Nah itu ada jendelanya yang begini teman-teman, yang bukanya dari bawah begini ya kan. Kalau dibukanya dari bawah begini kan yang sini kaca, yang bawahnya enggak kaca, jadi kan kedorong gini gitu. Nah ibu tidurnya di depan pintu kamar abang gitu, di depan pintu kamar abang, jadi belum bisa tidur. Jadi pas banget dong lihat jendela itu tadi. Jadi jendelanya itu dibukanya ke arah pavilion tadi tuh. Nah di situ nggak sengaja ibu tuh ngelihat ada orang hitam, orangnya hitam banget teman-teman, hitam lewat di jalan di jendela itu tadi. Aturan kalau namanya orang lewat kan namanya jendelanya bukaan begini, kelihatan atasnya kelihatan bawahnya juga dong kalau orang ya kan. Nah ini orang lewat itu tadi, masa kalau orang lewat kelihatannya di kacanya doang, yang bawahnya jendela begini yang dibuka begini tuh nggak ada orangnya, jadi kelihatannya yang di kaca doang, orang lewat jalan itu hitam banget gitu. Di situ ibu ngerasanya, kan di rumah ini nggak ada orang hitam, siapa? Kan ibu sama abang doang di rumah, baru pulang sekolah ya kan. Nah itu siapa? Tapi ibu mau bilang sama abang tuh takut karena dia tidur, jadi mikir-mikir sendiri itu tuh siapa gitu. Kok masuknya juga dari mana, kan ditutup pintunya ya kan, nggak ngerti, ibu juga nggak kenal gitu. Tapi ada rasa takut tuh, sudah ada rasa takut gitu, tapi nggak tahu itu setan tuh, nggak tahu gitu. Nah udah lagi mikir kayak gitu, masih tetap ngeliatin jendela gitu, bebaliklah orangnya tadi tuh, jalan balik lagi dari sono kemari, jalan lagi, jalan seperti biasa gitu, tapi lagi-lagi buntungnya maksudnya sebatas pinggang aja. Jadi yang pas kelihatan di jendelanya aja, di kaca jendelanya aja, di bawahnya jendela tuh nggak ada orang jalan. Serem nggak tuh? Nah di situ ibu mulai ngerasa itu apa ya, kalau orang kok sepotong doang gitu kan takut ya. Mau bilang sama abang takut, dia tidur kan nanti malah marah-marah gitu, namanya baru pulang sekolah capek ya. Terus akhirnya ibu selimutan, kerukupan gitu sambil mikirin itu tadi apa ya, kok orang separuh doang sampai sebatas pinggang doang begitu. Tapi sembari di keringetan, sembari sampai digigit nyamuk itu nggak berani ngegaruk, bener sumpah. Waktu kecil itu di selimutan sampai keringetan, panas, ditahan sendiri itu sembari kebayang-bayang tadi tuh yang lewat orang kok sepotong doang sampai pinggang itu apa gitu. Nah udah setelah itu teman-teman sampailah kakak ibu yang nomor 3 pulang. Nah situ baru ibu berani buka selimut, berani ngobrol, berani ngapa-ngapain dah tuh. Yang abang ibu mah masih tidur aja. Nah setelah itu mama sore pulang, bapak sore pulang, ibu cerita semuanya tuh begini gini. Itu tadi aku ngeliat itu apa tuh bu, gini mak deh, manggilnya mama dulu. Mak aku tadi ngeliat di jendela gini apa tuh mak, tapi kalau orang lewat kok sepinggang doang mak, kepotong, nggak ada kakinya, ibu cerita kayak gitu kan. Nah tapi mungkin mamanya ibu ini karena kalau dijelasin mungkin takut ibunya ketakutan, malah namanya anak-anak ya, dia cuma jawabnya nggak apa-apa, kamu aja sendiri yang penakut, orang nggak ada apa-apa gitu. Ini ceritanya dari mama, jawabannya seperti itu. Jadi biar anaknya tuh nggak takut gitu. Nah setelah itu udah, jadi sama mama tuh nggak dijelasin kalau itu setan gitu. Nah ketahuannya gini teman-teman, jadi rumah itu tuh dijual tuh nggak laku-laku. Nah neneknya ibu kan masih ada ya waktu itu, kebetulan ikut di situ kan, tinggal di situ. Dia ditinggalnya di kamar paling depan, yang pas buka pintu sebelah kanan kamar, sebelahnya kamar lagi, kamar abang ibu ya kan, yang kamar pertama ini. Nah di situ tuh nenek ibu sempet sakit sampai kalau nggak salah waktu itu masih lupa inget ya,
kayak muntah darah, kayak pup darah gitu ya, udah sampai lemes, sampai berobat kemana-mana. Di dokter katanya nggak ada penyakit, tapi buktinya di rumah itu sampai pup darah, sampai muntah darah, sampai kurus banget. Nah, masih inget banget nenek itu bilang sama ibu katanya, hati-hati katanya, nggak nakut-nakutin sih, cuman hati-hati aja kalau di rumah, jangan, maksudnya jangan nyelonong-lonong, ngambil-ngambil atau main yang enggak, yang permisi-permisi begitu doang, tapi nggak bilang kalau situ ada setannya, enggak. Nah, ntar teman-teman, akhir ceritanya tuh baru ketahuan setelah pindah dari rumah situ. Nah, di ibu nggak tahu ya waktu kecil itu apa, cuma dari orang tua diayam-ayamin aja hatinya, jadi tenang-tenangin, nggak dijelasin kalau itu setan ya. Nah, neneknya ibu juga sampai sakit, sampai begitu dia nitip pesen sama mama, katanya gini, kalau menurut aku rumah ini harus cepat dijual, kalau nggak cepat dijual, kalau kamu nggak cepat pindah dari sini bahaya, bilang gitu doang. Bahayanya apa nggak tahu. Ternyata teman-teman, waktu itu ibu pernah mergokin nenek ibu lagi sakit terbaring di kamar yang depan itu. Dia ngomong sendiri, nggak tahu ngomong sama siapa ya, ngomong sendiri. Intinya ngomongnya bahasa Jawa ya teman-teman, kan ibu orang Jawa ya, ngomongnya bahasa Jawa itu nggak tahu ngomong sama siapa, begini-begini pokoknya kayak ngobrol sama orang. Ibu sempat mergokin nenek itu ngomong sama siapa, masa neneknya ngomong begini, ini di bahasa Indonesiain ya, katanya gini, oke lah aku yang jadi korban nggak apa-apa, yang penting jangan anak cucuku ya, bilang gitu. Nah, kamu jangan ganggu lagi anak cucuku, mereka sudah tak suruh cepat pindah dari sini, cukup aku saja sebagai korbannya, begitu katanya. Nah, jadi mungkin ya baru ngeh, sekarang udah tua tuh baru ngeh ya ibu ya, mungkin setan itu tuh gangguin nenek ibu itu tadi sampai meninggal loh teman-teman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sampai meninggal. Jadi pesan terakhirnya beliau itu, kita semua harus cepat pindah dari rumah itu, harus cepat dijual, kalau enggak tuh intinya akan memakan korban lagi, begitu teman-teman. Nah, dibalik semua itu tuh ibu nggak tahu ya ceritanya bagaimana lagi, yang masalah mistis itu nggak ngerti ya ibu, namanya masih kecil banget ya. Jadi di dapur itu, di belakang dapur gini itu ada pintunya jendela dua yang bisa dibuka gini, bisa buka tutup gini dua. Nah, di belakang jendelanya itu ada lengkong itu kayak jalan kecil di belakang rumah, tapi tetap masih di area rumah kita. Di belakang rumah itu tembok, tapi bisa buat jalan satu orang. Nah, itu sisaan dari tanah di belakang rumah itu, yang jadi jendela dapur ini bisa dibuka, dan di situ ada masih jalan kecil gitu, satu orang bisa di situ untuk narok barang bekas-bekas gitu dah, yang barang yang nggak kepake di situ. Nah, gini teman-teman, rumah itu mau dijual susah banget, sampai ya akhirnya nenek ibu jadi korban kan, dan pesan terakhirnya begitu, asal orang lihat rumah nggak jadi, entah itu karena apa ya. Rumahnya mah bagus sebenarnya, bagus, modal Belanda kayak gimana sih, ada pavilionnya, ada ruang belakangnya itu tadi yang satu orang doang bisa jalan ya kan, terus samping kanannya sono masih ada jalan satu lagi. Jadi bagus banget, memang bagus, sumpah keren banget. Cuman ya itu tadi, ternyata di balik itu tuh ada cerita mistisnya ya. Berisik motor, maaf ya, namanya di kampung. Nah, itu teman-teman, jadi ibu juga nggak ngerti. Jadi selama ini tuh pengalaman rumah itu banyak syaitonnya, itu ibu nggak ngerti. Pantesan waktu itu dijual murah rumahnya, dan dibeli sama bapaknya ibu, dijual murah ya. Jadinya mungkin rumah bagus dijual murah, karena ya
ternyata setelah ngobrol-ngobrol, mama itu ngobrol-ngobrol sama tetangga situ yang udah lama, yang udah sesepuhnya di situ gitu, ngobrol-ngobrol di situ tuh rumah itu teman-teman katanya dulu memang rumah peninggalan Belanda dan tempat untuk membunuh Belanda. Astagfirullahaladzim. Jadi untuk mati, untuk membunuh, jadi Belandanya mati di situ. Belandanya itu Belanda hitam. Nah bener banget itu yang ibu lihat tadi di jendela, ternyata itu teman-teman. Ya Allah ya Robbi. Nah jadinya kita semua semenjak tahu itu, dikasih tahu sama tetangga itu jadi takut ya. Sebenarnya mama mah kalau nggak cari-cari tahu kenapa sih kalau di sini begini, di sini begini, karena mama ternyata itu sudah ngalamin teman-teman, ngalamin juga pengalaman-pengalaman aneh. Cuman mama sebagai orang tua kan nggak mau cerita ke anaknya gitu ya. Nah setelah yang sesepuh tetangga itu tadi yang lama, yang maksudnya mengetahui seluk-beluk rumah itu tuh, ternyata sudah cerita bahwa rumah itu memang dulu tempat pembantaian Belanda katanya. Jadi ya mohon maaf, mungkin arwahnya itu masih pada di situ teman-teman, bule-bulenya. Tapi bulenya bukan bule yang putih itu, bule yang hitam. Belanda yang tadi ibu lihat di jendela itu sepotong doang, pinggangnya nggak ada ke bawah kakinya. Jadi dari pinggang ke atas doang, kan aneh sembari jalan begitu di jendela tadi. Kan ibu cuman ngerasanya kok orang sepotong doang gitu kan. Nah di situ ternyata ibu baru menimpalin cerita. Nah ibu denger nih, mama tuh nimpalin cerita ke sesepuhnya tadi. Oh pantesan mbah katanya, oh pantesan saya juga ngalamin, cuma saya nggak cerita sama anak saya, takut anak saya ntar ketakutan semua. Nah emang kenapa, bilang gitu. Iya kadang kalau saya masak tuh, jendela yang di belakang ini, di belakang saya kan saya ngadepin kompor, di belakang ini ada jendela yang tadi ibu bilang bisa buka tutup, dua jendela gini tuh buka sendiri nutup sendiri begitu. Tapi mama berhubung orang tua jadi ya sebenarnya takut, cuman kalau diceritain sama anaknya kan nanti anaknya lebih takut lagi, jadi akhirnya dipendam aja ceritanya. Nah itu nanti suatu saat lagi pas lagi di dapur katanya teman-teman itu kompaan air yang ibu cerita tadi, masih ada kompaan air model lama tuh, yang kompaan begini katanya mompa sendiri gitu, nanti keluar airnya sendiri. Serem nggak tuh? Mama tuh ternyata udah meregokin kayak gitu, cuman mama disimpan aja, nggak cerita sama anak-anaknya gitu. Nah kalau ibu pernah juga gini, kalau ibu nggak ngelihat pompanya ngompa sendiri enggak, tapi ibu mah itu teman-teman denger air keluar kayak orang ngompa gitu, ricik gitu, kayak terus kayak orang mandi pure, tapi nggak ada orangnya. Nah di situ kan lama-lama namanya syaitonnya itu namanya mengganggu ya, walaupun sudah menunjukkan wujud yang tadi, cuman nggak di depan gitu, enggak sih, cuman kan sama juga mengganggu, kayak tadi lewat di jendela sepotong doang, terus bisa ngompa sendiri ya kan, itu maaf ya berisik. Nah itu sama juga mengganggu kan, begitu mah namanya. Nah kalau ibu itu pengalamannya jadi dengar orang mandi, dengar orang ngompa air, tapi kompanya diem aja. Dengar kayak orang ngompa air, airnya keluar cerit gitu, kayak orang ngompa keluar air, terus orang mandi biur gitu, tapi nggak ada orangnya. Ibu ceritain ke mama, kok begitu sih, siapa yang mandi nggak ada orangnya? Apa kamu aja, perasaanmu aja, udah sono makan, apa udah sono bubuk, pasti mama nyuruhnya begitu aja, mindahin kata-kata biar anaknya nggak takut kali ya teman-teman. Nah disitulah semakin hari kita nih semakin horor ya, semakin takut. Akhirnya nenek kan meninggal tuh, nenek meninggal. Terus titip pesannya terakhir harus segera pindah dari sini, kalau walaupun rumahnya belum laku, kalau bisa rumahnya cepat dijual gitu. Nah singkat cerita teman-teman, alhamdulillah banget rumah ibu itu kena jalan tol Gayam Sari yang Semarang nih sekarang ini nih, jalan tol Gayam Sari Semarang. Jadi mungkin teman-teman ibu yang SD yang nonton video ini pasti tahulah ceritanya ya. Jadi rumah ibu sekarang udah jadi jalan tol Gayam Sari itu, alhamdulillah banget. Dijual nggak laku-laku, dijual murah pun nggak laku juga. Heran, rumah bagus dijual nggak laku-laku terus, nggak tahu kenapa. Soalnya mungkin auranya yang mistis tadi, yang
serem gitu ya, auranya serem. Apa lagi tuh yang lewat berisik banget. Ntar dulu ya. Nah udah gitu teman-teman, alhamdulillah kena jalan tol, jadi dapat ganti ruginya lumayan. Jadi sudah bisa pindah dari situ, walaupun nenek sudah terlanjur menjadi korban ya kan, korban gangguan Syaitonirrajim itu. Jadi dia ngambil, ya itu semua takdir sih ya teman-teman, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibilang takdir ya mungkin sudah takdirnya, tapi sebelum takdir menjemput itu tadi, ibu memang sempat lihat sendiri kalau nenek itu kayak orang ngobrol gitu, kayak ada yang orang ngobrol yang pokoknya intinya kamu boleh ngambil nyawaku tapi nggak boleh ambil nyawa anak sama cucuku di sini, bilang gitu. Dan mereka sudah saya bilangin akan segera pindah dari sini. Pokoknya apa mungkin gini ya tante jadinya datu. Apa mungkin begini ya teman-teman ya. Syaitonnya itu maksudnya dicernanya baru sekarang nih, dulu kecil mah nggak ngerti. Syaitonnya itu mungkin begini, aku nggak mau kamu di sini, ini mah tempatku gitu. Kalau kamu nggak cepet pergi dari sini semuanya akan mati satu persatu. Mungkin seperti itu kali ya teman-teman yang ngancamnya ke neneknya ibu. Jadi neneknya ibu, biarkan aku aja yang jadi korban, yang penting kamu nggak gangguin anak cucuku udah tak bilangin suruh cepat pindah dari sini begitu. Jadi nenek rela nyawanya menjadi korban, yang penting anak cucunya selamat. Tapi tetap diancam katanya, kalau nggak cepet pindah dari sini satu persatu bakalan seperti nenek. Percaya nggak percaya sih ya, tapi ya semua itu takdir ilahi. Tapi serem juga ya, serem juga kalau dicerna mah ceritanya kayak gitu tuh, serem juga, serem gitu. Alhamdulillah udah kena jalan tol, sudah kita lega semua, sudah bisa pindah rumah, beli rumah yang lain lagi, yang nggak serem, yang nggak auranya mistis. Dan ibu juga pulang sekolah pulang aja, mama aja, jadi nggak ada rasa takut lagi. Walaupun rumahnya jelek, justru yang rumahnya bagus tadi hawanya takut mulu, entah itu kenapa. Nah alhamdulillah banget ya teman-teman, itu namanya Allah sudah memberikan penggantinya supaya mungkin mama sama bapak bisa memberikan tempat yang layak untuk anak-anaknya, tidak diganggu oleh Syaitonirrajim lagi. Nah itu teman-teman sedikit cerita masa kecilnya ibu waktu dulu yang masih ibu inget ya. Sebenarnya masih banyak sih pengalaman yang lain, cuman kalau diceritain semua nanti nggak cukup sampai subuh. Ya udah segitu aja teman-teman ya, next time kita sambung lagi cerita yang lainnya. Nah sekarang hari Minggu ini mama mau puas-puasin main sama Osa, soalnya Mas Jonjonnya masih di Parung gitu. Teman-teman sehat semua, baik-baik semua. Assalamualaikum, bye-bye.